Susah nyarinya. Kalau cewek-ceweknya cocok tuh sama lo. Alhamdulillah. Kenapa? Karena lu kaya. Langsung ke Jux ID. Di Jux pokoknya di halaman depan bakal ada Aurel live. Kita mau live. Kepastian. Udah pasti lu? Udah. Oke. Hai Beb, jumpa lagi di Bom Boom Channel. Channel yang menyajikan berita sekaligus menggali hikmahnya dan pelajaran yang ada di dalam setiap peristiwa. Halo guys, para fans Atta dan Aurel. Kita selalu mendoakan kalian semoga selalu bahagia, banyak rezekinya, segera gampang jodohnya. Yang sudah punya jodoh terus langgeng pernikahannya. Dan kita juga berdoa semoga Atta Aurel cepat segera melangsungkan pernikahannya dengan besar-besaran sehingga kalian juga bisa diundang ya guys. Kali ini kita akan membahas soal Atta dan Aurel lagi. Kita akan membahas soal betapa tegarnya si Empok Nur ini. Hal ini tentu tak lepas dari lika-liku kehidupan sejak Empok Nur kecil sebagai anak sulung dari Anang Hermansyah yang sejak kecil sudah mengalami manis dan pahit serta asamnya kehidupan, ditinggal oleh sang ibu, konflik di rumah tangga orang tuanya. Ini tentu membentuk kepribadian Aurel menjadi kepribadian yang tangguh, tegar dan pantang menyerah, selalu tersenyum dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan kehidupan. Tentu Atta Halilintar sangat beruntung mendapatkan wanita seperti Empok Nur ini yang selain cantik, kaya, juga kuat dan tegar menghadapi berbagai cobaan. Dan sebelum pernikahannya memang ada saja badai-badai yang menerpa, ada saja cobaan-cobaan yang harus dilalui, duri-duri tajam yang menusuk kaki. Tetapi ketegaran Empok Nur dan juga Atta Halilintar patut diacungi jempol dan patut ditiru oleh kita semua sebagai fansnya. Never mind, I don't care. Nih makan Yopel. Setidaknya yang admin kumpulkan ada 7 masalah atau halangan atau isu-isu yang berkembang yang menjadi batu ganjalan sebelum mereka menikah. Karena guys, memang biasanya sebelum pernikahan itu akan banyak ujian dan cobaan. Bukan untuk apa-apa, agar yang akan menikah semakin kuat. Seperti pohon, agar akarnya semakin kuat. Meskipun diterpa badai yang terjang, cobaan-cobaan itu akan menguatkan akar pohon sehingga saat melalui rumah tangga bisa menaungi semuanya. Semoga bisa secepatnya juga. Doain aja guys. Secepatnya juga tuh berarti akan beneran sama itu. Duet. Ada 7 masalah yang mengiringi sebelum Atta dan Aurel melangsungkan pernikahan besarnya. Yang pertama, pernikahan tersebut yang direncanakan sebenarnya tahun ini sudah disepakati, akhirnya harus tertunda akibat pandemi. Bahkan keluarga Gen Halilintar yang saat pandemi berada di luar negeri harus terlockdown berhari-hari di sebuah negara, dan kali ini mereka berada di Malaysia dan tidak bisa pulang ke Indonesia karena tidak adanya penerbangan dan ketatnya protokol untuk pergi lalu lintas antar negara. Hal ini akhirnya memunculkan isu bahwa restu dari keluarga Gen Halilintar belum turun. Karena memang dari keluarga Gen Halilintar sepertinya adem ayem saja. Umi Gen Halilintar juga tidak pernah menyinggung soal Aurel. Tetapi ternyata di balik itu Aurel sudah berkomunikasi dengan sangat intens dengan Umi Gen Halilintar. Kemudian cobaan yang kedua adalah terjadinya konflik dengan ibu kandung dari Aurel, yakni Krisdayanti. Konflik itu sempat memanas dan menjadi suguhan di media-media, dan bahkan Deddy Corbuzier sempat mengundang Ashanty ada di podcastnya untuk memberikan klarifikasi. Hal ini
tentu juga menjadi cobaan mental yang cukup dahsyat bagi calon pengantin baru. Itu ibu kamu itu selalu gitu, dia ngomong kayak gitu. Jadi anak-anak pun paham akan hal itu gitu. Jadi mereka ya memang gak ada masalah ya, sama mamanya pun nggak tahu, soal aku nggak ada masalah. Ini kan memang terjadi karena adanya salah paham. Ini tuh totally salah paham kalau menurut aku, hal kecil yang jadi salah paham gitu. Kemudian ada isu lagi dari mantan, yakni dari Nabila Aprilia, yang saat itu dia berkasus dengan Hana Hanifah, dan kebetulan dia dipengacarai oleh Sunan Kalijaga. Isu yang beredar adalah Sunan Kalijaga dibiayai oleh Atta Halilintar untuk kasus dengan Nabila itu, karena Sunan Kalijaga adalah pengacara dari Atta Halilintar. Isu sekedar isu ya guys. Tapi meskipun hanya isu, tentu akan mengganggu juga dari Aurel Hermansyah Mpok Nur. Kemudian muncul lagi isu baru soal Salma Vina yang dulunya sempat dijodohkan dengan Atta Halilintar. Hal itu juga diamini oleh Sunan Kalijaga. Dia ingin anaknya itu yang janda sekarang untuk menikah dengan Atta Halilintar. Tetapi isu itu akhirnya juga terbantahkan. Tungguin kalau kamu udah merasa cocok sebelum Ramadan tuh kan bagus. Bang, jangan lama-lama makanya. Kemudian yang terbaru yang cukup mengguncang yakni dari akun Aisyah Maharani yang mend-DM Aurel dan memberikan kata-kata yang cukup tidak pantas untuk Aurel. Fitnahan dan hujatan disematkan kepada Mpok Nur. Dan saat ini akun Aisyah Maharani sedang diusut tuntas oleh Bunda Ashanti. Bahkan kemarin dilaporkan bahwa Bunda dan Pipi Anang ke Polda untuk berkonsultasi membahas kasus tersebut. Dan juga banyak juga serangan dari fans-fans yang gagal move on. Fans dari Ria Ricis yang dulunya memang sangat ingin untuk menggandengkan King of YouTuber dengan Queen of YouTuber. Mereka ini sangat berharap Ricis dan Atta bersatu, dan mereka menganggap Aurel sebagai pengganggu dari hubungan Atta dan Ricis. Fans-fans gagal move on ini melakukan serangan-serangan intens dalam setiap akun-akun fanbase dari Aurel dan juga di channel YouTube. Namun cobaan-cobaan, masalah-masalah dan badai-badai itu bukanlah suatu hal yang harus dihindari. Badai dan masalah itu harus dihadapi, karena badai dan masalah itu akan semakin menguatkan diri. Mudah-mudahan Mpok Nur dan Atta segera menuju pelaminan, langgeng, dan membangun rumah tangga bersama. Dan sebagai fans, kita terus mendapatkan inspirasi dari mereka.